Pernah kepikiran nggak sih, kalau secari kertas tempel warna-warni itu, ya yang biasa kita pakai buat catatan kecil, ternyata punya kekuatan persuasi yang, lumayan mengejutkan. Haha, iya loh. Sesuatu yang sering kita anggap sepele ya. Banget. Nah, hari ini kita mau kupas bareng nih, sebuah penelitian klasik dari koleksi Harvard Business Review soal pengaruh dan persuasi. Ini mengungkap rahasia di balik si kertas tempel ini. Betul. Kita akan lihat kenapa hal sekecil ini bisa efektif banget. Dan gimana ini nyambungnya ke ide yang lebih gede, soal bangun koneksi personal di zaman yang serba buru-buru ini. Oke, langsung aja kita bedah ya. Oke, siap. Jadi, ada studi lama tapi relevan banget dari Randy Garner. Coba bayangin deh, Anda ini seorang profesor, terus dapat kiriman survei. Nah, si Garner ini bagi 150 profesor jadi 3 kelompok. Oke, 3 kelompok ya. Iya, kelompok pertama dapat survei plus sticky note kuning. Ada tulisan tangan isinya, minta tolong surveinya dibalikin. Simple aja. Kelompok kedua, pesannya sama persis, tulisan tangan juga. Tapi, nulisnya itu langsung di surat pengantarnya, bukan di sticky note terpisah. Oke. Jadi beda wadah pesannya ya. Betul. Terus kelompok ketiga, ya standar aja, cuma dapat survei sama surat pengantar biasa tanpa pesan tulisan tangan sama sekali. Oke, jadi ada yang pakai sticky note, ada yang pesannya di surat, ada yang polos saja. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia yang menarik. Kelompok yang pakai sticky note, kelompok 1, tingkat pengembalian surveinya itu nyampe 76%. Tinggi banget. Wow, 76% itu signifikan banget bedanya. Jauh di atas 2 kelompok lain. Kelompok 2, yang pesannya di surat, dapat 48%. Lumayan sih, lebih bagus dari kelompok kontrol yang cuma 36%. Tapi tetap aja, si sticky note ini juaranya. Cuma gara-gara secari kertas loh. Iya. Dan ini jelas bukan sulap ya, tapi ada penjelasan psikologisnya. Garner sendiri nganalisis, kenapa sih sticky note bisa seefektif itu? Ada beberapa faktor kunci. Apa aja tuh? Penasaran nih. Pertama, ya jelas, dia menonjol. Warnanya cerah, beda dari kertas surat biasa. Susah lah buat nggak kelihatan. Kedua, dia kasih kesan, penting atau urgent. Oh, jadi kayak ada tanda perhatian khusus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak ini tuh permintaan di luar jalur formal biasa. Jadi lebih susah diabaikan. Nah, ini nyambung ke poin ketiga. Soal nuansa personal. Maksudnya personal gimana? Kan yang di surat juga tulisan tangan. Nah, bedanya di media. Tulisan tangan di media informal kayak sticky note, itu rasanya lebih pribadi dibanding tulisan tangan di surat resmi. Terus yang keempat, ini yang penting. Dia menciptakan kesan komunikasi satu-satu. Oh, kayak ngomong langsung gitu ya? Kayak permintaan tolong personal? Persis. Jadi penerima itu merasa dianggap spesial, dihargai. Nah, disinilah prinsip psikologi sosial mulai bekerja. Ada yang namanya rasa suka atau liking. Rasa suka? Iya, kita cenderung lebih mau nurutin permintaan orang yang kita anggap udah berusaha lebih buat kita, sekecil apapun usahanya. Terus ada juga prinsip timbal balik atau reciprocity. Oh, kayak balas budi gitu ya? Betul banget. Ada kecenderungan alami buat balas kebaikan atau usaha orang lain. Nah, sticky note tulisan tangan itu terasa kayak usaha ekstra kecil yang memicu dorongan buat membalas dengan ngisi survei itu. Jadi intinya bukan di kertasnya semata ya, tapi di demonstrasi usahanya itu. Sentuhan personalnya. Tepat sekali. Pelajaran dari sticky note ini bisa kita tarik lebih luas lagi. Ini ngingetin kita soal kekuatan gestur kecil. Gestur kecil kayak gimana contohnya? Ya kayak ingat detail kecil soal orang lain, misal nama anaknya kolega, atau ngasih pujian yang spesifik gitu buat kerjaan bagus mereka. Hal-hal sepele kayak gini tuh dampaknya gede buat bangun hubungan baik loh. Iya sih, bener juga. Bikin orang merasa diperhatiin ya. Nah, itu dia. Gestur kecil ini sama kayak sticky note tadi, juga bisa bikin komitmen terasa lebih personal dan kuat. Ada prinsip psikologi namanya konsistensi. Orang itu cenderung lebih patuh sama komitmen yang mereka rasa dibuat secara aktif dan personal. Contohnya gimana tuh? Misalnya, habis rapat nih, Anda kirim memo singkat, tulisan tangan, atau email pribadi yang personal yang rangkum poin penting atau kesepakatan. Itu bisa lebih ngikat daripada sekedar notulen rapat biasa. Oke. Jadi ada unsur usaha lebih lagi ya di situ? Betul.
Dan ini nyambung ke poin lain, menunjukkan sedikit usaha atau bahkan kerentanan mikro. Meluangkan waktu buat nulis tangan di sticky note itu kan nunjukin Anda rela sedikit repot. Kerentanan mikro, istilah yang menarik. Iya, usaha ekstra ini sekecil apapun, itu ngirim sinyal kepedulian yang bisa bangun kepercayaan. Pada dasarnya, ini adalah bentuk empati dalam tindakan. Secara nggak langsung, sticky note itu bilang, saya nyempetin waktu sebentar nih khusus buat Anda. Itu nunjukin Anda ngelihat dan ngehargain si penerima sebagai individu. Wah, dalam juga ya maknanya. Cuma dari secarik kertas tempel, kita jadi belajar banyak soal psikologi persuasi. Bukan soal trik murahan, tapi soal gimana personalisasi, nunjukin usaha, sama bikin orang merasa dihargai itu bisa jadi jembatan komunikasi. Iya banget. Bahkan dalam interaksi yang singkat sekalipun. Nah, bener banget. Jadi mungkin sebagai penutup nih ya, buat kita renungkan bareng-bareng, di tengah komunikasi digital kita yang kadang terasa dingin, massal, dan cepet banget nih. Coba dipikirin, di mana ya kita bisa nambahin sentuhan sticky note kita sendiri? Maksudnya? Ya, di mana kita bisa nyisipin sedikit usaha personal. Mungkin bukan sticky note fisik ya, tapi bisa jadi pesan pribadi yang tulus, ingat detail kecil, atau ngasih pengakuan yang spesifik. Gimana caranya biar hubungan kita, baik di kerjaan atau di kehidupan pribadi, jadi lebih kuat dan interaksinya lebih bermakna? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Di mana kita bisa menambahkan sentuhan personal itu ya? Coba pikirkan, hal kecil bisa jadi dampaknya besar.